Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik Bu. Ayo teman-teman, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa silakan. Doa selesai. Ketua kelas, siapa hari ini yang tidak hadir? Ayo dicek teman-temannya siapa yang tidak ada di sebelahnya. Nihil Bu, masuk semua. Bagus, alhamdulillah. Kalian hadir semua. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu akan bertanya dahulu. Apakah dari kalian ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Ingat Bu. Oke, coba sebutkan minggu lalu kita membahas apa? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel Bu. Tepat sekali. Ayo, apa saja tanda pertidaksamaan itu? Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan Bu. Baik. Tepuk tangan buat kalian yang telah berani menyampaikan pendapatnya. Bagus. Untuk hari ini, kita akan membahas materi tentang program linier. Oke, sebelumnya materi kita yaitu ada pada buku paket kita halaman 54. Coba dibuka semuanya. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa sih pengertian dari program linier itu? Saya Bu. Ya, silakan. Program linear adalah beberapa kalimat terbuka yang di dalamnya membuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat satu serta hubungan dengan tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan Bu. Ya, betul sekali. Jadi, manfaat kita belajar program linier, misalnya Ibu ambil contoh ya pada bidang perdagangan. Kita bisa menentukan keuntungannya atau nilai maksimum dalam penjualan suatu produk. Selain itu, kita juga bisa menentukan biaya minimum produksi atau nilai minimumnya. Nah, pada materi kali ini Ibu berharap kalian dapat mengidentifikasi persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel, fungsi tujuan, fungsi kendala, dan menyusun model matematikanya. Nah, pada materi kali ini, pada program linier ada yang namanya yang pertama, fungsi kendala atau fungsi batasan. Yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif. Di sini yang dimaksud fungsi kendala adalah batasan-batasan yang dipenuhi. Yang kedua, pengertian dari fungsi tujuan, yaitu fungsi yang nilainya akan dioptimumkan atau dimaksimumkan dan diminimumkan. Sedangkan ada juga yang namanya model matematika, yaitu suatu bentuk interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan-persoalan yang ada ke bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Untuk bisa lebih memahami materi program linier, Ibu ada sebuah contoh sebagai berikut. Di sini, seorang atlet wajib memakan 2 jenis tablet dalam sehari. Tablet pertama mengandung vitamin A sebanyak 5 unit dan vitamin B mengandung sebanyak 3 unit. Sedangkan pada tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam suatu hari, atlet itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Sedangkan harga tiap-tiap tabletnya yaitu 1.500 dan Rp2.000. Pertanyaannya, kita disuruh memodelkan masalah di atas. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa membuat tabel seperti ini. Pada tablet pertama, vitamin A yang dibutuhkan yaitu 5 unit. Sedangkan vitamin B-nya yang dibutuhkan yaitu 3 unit. Sedangkan harganya yaitu 1.500 per tablet. Pada tablet kedua, yang dibutuhkan yaitu vitamin A sebanyak 10 unit dan vitamin B-nya dibutuhkan sebanyak 1 unit.
sedangkan harganya yaitu Rp2.000. Untuk kegunaannya, atlet itu membutuhkan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Nah, dari tabel ini dapat kita misalkan untuk menyusun model matematikanya. Misal tablet 1 dimisalkan dengan variabel X dan tablet 2 dimisalkan dengan variabel Y. Sehingga dapat disusun fungsi kendalanya. Diperhatikan ya fungsi kendalanya, yaitu untuk vitamin A. Jadi 5X plus 10Y kurang dari sama dengan 20. Sedangkan untuk vitamin B-nya yaitu 3X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Sedangkan fungsi tujuannya diperhatikan. Fungsi tujuannya dapat kita tulis Z dalam kurung X, Y sama dengan 1500X plus 2000Y. Nah, dari penjelasan dan contoh yang telah Ibu jelaskan tadi, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kalian bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi, untuk satu kelompok anggotanya yaitu 4 orang. Baik Bu. Oke, sekarang penugasan kalian yaitu kerjakan latihan soal yang akan Ibu berikan setelah ini ya. Baik Bu. Nah, ini latihan soal yang akan Ibu bagikan. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Sudah kebagian semuanya ya anak-anak? Sudah Bu. Baik, Ibu akan memberikan waktu mengerjakan yaitu 30 menit. Tolong ketua kelas dikoordinir nanti pengumpulan tugasnya ya. Tolong dikumpulkan di meja Ibu di ruang guru. Baik Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apakah kalian bisa menyimpulkan materi hari ini apa saja? Ayo, coba perwakilan. Saya Bu. Ya, silakan. Program linear adalah beberapa kalimat terbuka yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan Bu. Ya, benar sekali. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Di dalam program linear terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi kendala atau fungsi batasan dan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan PR untuk dikerjakan di rumah ya, dan dikumpulkan minggu depan. Tolong kerjakan secara individu. Baik, ini latihan soalnya yang untuk dikerjakan di rumah ya, ada 10 soal. Tolong dikerjakan secara individu. Baik anak-anak, karena jam pelajaran sudah selesai, kita akan akhiri. Kalian jangan lupa membaca materi selanjutnya, yaitu tentang yang pertama, penyelesaian model matematika. Yang kedua, membuat grafik dan caranya, langkah-langkahnya. Yang ketiga, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan kondusif. Semoga minggu depan kalian bisa berkumpul kembali bersama Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.